Mengapa Tuhan menciptakan kita bukan sebagai makhluk biasa, melainkan sebagai khalifahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Penguasa, telah menitipkan otoritas langit dan bumi di dalam jiwa kita, dan hal tersebut akan dapat dirasakan jika kita telah memahami rahasia Al-Fatihah diri, yang bukan lagi sekedar bacaan, tetapi jiwa yang telah terhubung dengan Sang Maha Ada. Ini adalah ekspedisi ke dalam dimensi spiritualitas tertinggi. Di sini kita akan menyelami makna setiap ayat Al-Fatihah sebagai cermin daripada jiwa kita, sebuah perjalanan dari kegelapan menuju cahayanya, dari pertanyaan menuju kepastiannya, dan dari diri yang terpisah menuju kesadaran bahwa aku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Intisari hakikat surat Al-Fatihah bukanlah sekedar sebagai surat pembuka saja. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan, Al-Fatihah adalah obat bagi penyakit jiwa yang tidak terlihat. Mengapa? Karena di dalamnya terkandung dialog abadi antara diri seorang hamba dengan Tuhannya. Setiap ayat-ayatnya adalah tahapan dari pengakuan akan kemaha pengasihan Tuhan, pengakuan akan hari pembalasan, hingga permohonan untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ada lapisan makna yang hanya terungkap ketika kita membaca surat Al-Fatihah, bukan sebagai permohonan kepada Tuhan di luar sana, tetapi sebagai dialog intim dengan Tuhan yang telah bersemayam di dalam kolbu kita. Inilah yang disebut Al-Fatihah diri. Qalbu mukmin Baitullah, hati orang mukmin itulah istananya Allah. Pernahkah kamu bertanya, mengapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran? Karena ia adalah miniatur semesta, yang setiap hurufnya adalah cermin yang memantulkan hakikat diri kita. Di sini kita tidak hanya sekedar membacanya, karena kita mulai memasuki laboratorium ruhani, di mana setiap ayatnya tersimpan rahasia ilmu ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi bisakah kamu merasakan rahasia daripada kalimat suci ini? Kata dengan namanya itu mengisyaratkan bahwa kita yang membaca adalah entitas terpisah yang memulai sesuatu atas namanya. Ini level yang pertama, keterpisahan. Aku di sini dan Tuhan di sana. Tapi di ayat berikutnya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tiba-tiba fokusnya meluas. Tuhan, pemelihara, pengasuh. Ia ada tidak hanya Tuhan di langit, tetapi mengatur setiap partikel di alam semesta ini, termasuk sel-sel di dalam tubuh kita. Di sini, keterpisahan
mulai memudar. Jika Dia adalah Rob semesta alam, maka diri kita adalah bagian dari semesta alam yang Dia pelihara. Artinya, nafas kita, detak jantung kita, bahkan gelombang pikiran, semua adalah wilayah kekuasaannya. Lalu di mana batas antara Dia dan aku? Bayangkan samudra yang setiap tetes air berkata, "Aku ada karena samudra." Tapi samudra itu sendiri adalah kumpulan dari tetesannya. Di sini, Al-Fatihah mengajakmu melihat diri sebagai tetesan yang tidak terpisah dari samudra ilahi. Dan bismillah bukanlah sekedar kalimat pembuka. Itu adalah pengakuan, ikrar, bahwa tidak ada yang bisa eksis tanpa menjadi bagian dari namanya yang suci. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Di tingkatan spiritualitas tertinggi, ini adalah kunci pembebasan. Hari pembalasan bukan hanya peristiwa di akhir zaman. Setiap detik adalah hari pembalasan, di mana hukum sebab akibat Tuhan itu berlaku. Itu sunatullah. Setiap pikiran, niat, dan perbuatan adalah benih yang suatu saat akan berbuah. Tapi ada makna yang lebih mendalam lagi. Malik, pemilik, artinya dengan kuasanya yang mutlak. Jadi tidak ada yang benar-benar kita miliki, bahkan diri kita sendiri. Pada saat kita mengakui Malik Yaumiddin, itu berarti kita sedang melepaskan ilusi kepemilikan. Kita tidak lagi menjadi budak dari keinginan, ambisi, atau bahkan dengan ketakutan. Karena semuanya, termasuk diri kita, adalah miliknya yang dipinjamkan sementara. Di sini, Al-Fatihah diri mengajarkan kita untuk mati sebelum mati. Hari pembalasan adalah cermin jika kita sudah tidak memiliki apapun lagi, termasuk diri kita sendiri. Lalu apalagi yang perlu kita takutkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di sini terjadi lompatan kesadaran. Kata kami bukan sekedar plural. Ini penyatuan seluruh eksistensi dalam penyembahan. Bahkan batu, pohon, dan bintang pun dengan caranya bersujud kepadanya. Ketika kita telah menyadari bahwa aku yang memohon dan dia yang dimohonkan sebenarnya telah esa, yang meliputi diri kita luar dan dalam, seperti api dengan panasnya, maka permohonan kita adalah bagian daripada kehendaknya. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus bukan garis lurus di petang, tapi jalan tanpa belokan antara aku dan dia. Jalan di mana kita berjalan menujunya, sementara dia telah ada di setiap langkah hidup kita. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa mereka? Mereka adalah dua kutub ekstrim, yang mengira Tuhan jauh di langit dan yang mengira Tuhan bisa disamakan dengan makhluknya. Nauzubillah. Saudaraku, sang sejati, Al-Fatihah diri mengajak kita ke jalan tengah. Tuhan yang tidak terbatas, tapi ia hadir dalam setiap batas. Dia dekat,
lebih dekat dari urat leher kita, tetapi ia sekaligus meliputi segala sesuatu. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Al-Fatihah adalah cermin. Jika kita membacanya dengan benar, kita akan melihat wajahnya di dalamnya. Tapi bagaimana? Dan rahasianya terletak pada posisi kita sebagai pembaca. Ketika kita membaca Alhamdulillah, siapa yang memuji? Diri kita atau Tuhan yang memuji dirinya sendiri melalui lidah kita? Inilah yang disebut syatahat, ucapan ekstatis para sufi. Seperti Syekh Bayazid Al-Bustami yang mengatakan, Subhan, bukan karena kesombongan, tetapi karena kesadaran bahwa tidak ada aku yang tersisa, yang ada hanya Dia. Makanya, jika surat Al-Fatihah dapat kita selami inti sarinya, itu akan menjadi latihan rohani untuk melampaui ego diri. Setiap ayatnya adalah palu yang menghancurkan dinding antara hamba dan Tuhannya. Dan pernahkah kamu merasa bahwa Al-Fatihah itu berbicara kepadamu sebagai kekasihnya? Ihdinas siratal mustaqim adalah jeritan jiwa yang ingin kembali ke asalnya, seperti anak sungai yang rindu ke lautan. Lalu bagaimana untuk menjalaninya? Ternyata bukan ritual yang ribet, tapi dengan membaca diri kita sebagaimana kita membaca surat Al-Fatihah. Setiap kali ketika kita merasa terpisah darinya, ingatlah kalimat suci basmalah, bahwa segala sesuatu telah ada di dalam namanya, telah ada di dalam liputannya. Setiap kali kita takut, ingatlah pada ayatnya, Maliki Yaumiddin, semua akan kembali kepadanya. Setiap kali hati kita merasa bimbang, bertanyalah dengan ayatnya, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalanmu yang lurus. Jadi, Al-Fatihah diri mengajak kita ke sebuah kesadaran bahwa diri kita adalah kitab yang terbuka, yang setiap selnya adalah ayat-ayatnya. Dan jika kita bertanya, di manakah Tuhan? Lihatlah ke dalam dirimu, bacalah dirimu, karena di sanalah Dia menuliskan namanya dengan tinta cahaya. Dan di sanalah, dalam keheningan antara huruf ba pada bismillah dan mim pada alhamdulillah, maka kamu akan menemukannya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.